dalam suara sunyi menyendiri. Pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, dilukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia. Halo, selamat pagi, selamat siang, sore, malam, kapanpun sahabat Erlangga menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kesayangan kita semua, yaitu AirPod Erlangga Podcast. Ya, bersama dengan saya Rezara. Dan gimana kabar? Semoga semuanya tetap sehat aja, tetap di rumah aja. Dan walaupun tetap di rumah, tapi tetap semangat menjalani aktivitas hari ini dan hari-hari berikutnya. Nah, tentunya nggak lupa juga kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Ya, dan kita harus yakin kalau Indonesia pasti bisa cepat pulih dan Indonesia pasti bisa melalui semuanya dengan baik. Amin ya. Nah, tentunya siang hari ini atau kapanpun Anda menyaksikan video ini akan sangat luar biasa sekali karena acara ini adalah acara yang merupakan, ini temanya adalah berkesinambungan dengan lomba yang sangat menarik sekali yang diadakan oleh penerbit Erlangga, yaitu lomba membaca puisi inspiratif dengan tema Hari Kebangkitan Nasional. Nah, pada hari ini kita akan langsung nih ya membahas tema yang sangat menarik sekali dan juga ada kaitannya dengan lomba baca puisi inspiratif yang sedang diselenggarakan oleh Erlangga, yaitu kita akan mengajak sahabat Erlangga semua untuk mengikuti obrolan seru seputar teknik membaca puisi yang baik dan benar. Nah, ya tentunya narasumbernya bukan saya karena saya tidak bisa. Ya, yang tentunya akan menjadi narasumber adalah orang yang sangat berkompetensi sekali teman-teman semua. Dan sebelum kita persilahkan mungkin ya, kita akan bacakan terlebih dahulu background beliau. Nama lengkapnya adalah Perry Sandi, tapi nama panggungnya adalah Perry Sandi Huish. Nah, ini susah nih ya, kalau pengen tahu Instagramnya nanti kita tulis deh. Soalnya tulisannya sulit banget emang, ke Nederlandan nih. Perry Sandi Huish atau biasa disapa Bung Perry Sandi adalah seorang penyair dan pembaca puisi. Salah satu karya beliau yang sempat viral di jagat media sosial berjudul Mata Luka Sengkon Karta pada tahun 2017 yang lalu. Nah, Bung Perry ini merupakan lulusan mahasiswa seni budaya dari Institut Seni Budaya Indonesia pada tahun 2005. Dan beliau ini juga aktif sekali di media sosial seperti YouTube. Juga saat ini jumlah subscribernya itu sudah 98.000 ya, dengan nama akun Perry Sandi Huish. Nah, langsung kita berbincang-bincang. Bung Perry, apa kabar? Ya, wow. Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bung Perry ya? Sehat, harus luar sehat biasa, dong. harus sehat sekali. Nah, ini di kondisi seperti ini apa kegiatan sehari-hari sekarang, Bung? Lebih banyak merenung dan tentu saja membaca dan tentu saja melihat kemungkinan ke depan. Tapi kayaknya kalau seniman, apalagi yang di bidang puisi seperti itu yang berkarya, itu kayaknya pandemi nggak pandemi kurang lebih ya kegiatannya begitu ya. Agak sedikit berbeda sama orang-orang yang lain gitu. Karena ketika orang-orang sibuk dengan pekerjaan kantor, kesibukan seniman ya merenung, mencari inspirasi gitu kali ya, Bung Perry ya? Yes, mantap. Makin produktif lah intinya begitu. Tapi makin banyak inspirasi masa-masa ya. pandemi kayak begini kan sebenarnya juga bahkan justru peluang rata-rata seniman sekarang masuk ke YouTube gitu, ke media sosial dengan membawa itu Bung, puisi gitu, karya-karya yang pendek yang kemudian dia tampilkan. Betul. Kira-kira begitu. Iya, karena memang sekarang harus disadari bahwasanya orang tuh banyak menghabiskan waktunya di gadget gitu ya, entah di Instagram atau di TikTok gitu ya, atau di YouTube. Jadi memang ya seniman-seniman sekarang udah mulai oke lah kita main digital gitu ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau kita ini kan kita akan membahas tentang teknik membaca puisi yang baik dan benar ya. Sebetulnya kalau Bung Perry sendiri bisa diceritakan gak sih awalnya tuh terjun ke dunia seni khususnya puisi itu gimana gitu? Apa enggak dari tongkrongannya kan kayak anak band ya? Lebih kayak ke vokalis gitu daripada baca puisi. Kenapa akhirnya memilih jalur baca puisi? Ini menarik Bung. Jadi cerita ini mungkin bisa jadi yang dialami oleh setiap orang gitu. Mungkin dulu
saya tuh ada 3 fase yang mempengaruhi saya kemudian ke puisi. Pertama, duduk di bangku SD yang harus dipaksa ikut lomba baca puisi gitu. Dan waktu itu saya ingat itu Bu Iis yang nyuruh saya sebagai orang cadangan, Bung. Oh gitu. Jadi ada 2 orang yang dipilih lomba gitu, kemudian saya harus jadi cadangan, takut ada yang sakit katanya. Gitu. dan sakit beneran. Oh iya bener, temen sakit, kemudian saya gantikan dan kalah, Bung. Dan kalah, lucu. Oke. Kemudian dengan gaya baca puisi, kalau sampai waktuku, gitu-gitu loh. Ku mau tak seorang kan merayu, mata tuh. Oh jauh sekali proyeksinya dan penonton itu seolah-olah di atas atap semua. Itu awal-awal SD kayak gitu deh ya. Tapi kayaknya semua anak SD juga gitu loh, Bung. Kalau baca puisi gitu ya. Iya, artinya kan cetakan baca puisi itu begitu semua. Bener. Saya juga ngalamin soalnya waktu SD juga kayak gitu tuh bacanya kan. Ketika esok akan datang, mesti ngelihatnya ke atas. Iya kan, ke atas kan, seolah-olah wah bintang-bintang di langit. Oke. Terus setelah fase yang pertama SD itu masih kekeh tuh walaupun kalah tuh. Udah, Bung, udah. Tiba-tiba masuk SMP, di SMP saya lihat baca puisi kok aneh baca puisinya. Ya, mungkin yang dibilang oleh Erlangga inspiratif itu gitu ya. Kok aneh, saya bilang ini bagus sekali. Udah aja itu. Tapi saya terkesan baca puisi yang tidak seperti di SD itu gitu, beda ini bacanya. Kemudian masuk kuliah SMA gitu, di SMA. Nah, ini dia Bung pertemuan saya dengan nulis puisi. Jadi saya jatuh cinta ini. Kepada perempuan. Kemudian saya tuh gak berani ngomong. Oh, tipikal anak-anak SMA dulu ya. Kalau gak berani ngomong, bikin karya gitu. Nah, nulis puisi gitu. Dan itu mungkin hampir seminggu itu 2 kali saya nulis tuh. Hari Senin sama hari Sabtu atau Jumat. Tak simpan di laci bawahnya itu loh. Iya. Itu hampir 1 tahun Bung kayak begitu. Jadi aku jatuh cinta kepada perempuan, kemudian harus nulis yang hari ini tuh aku harus ngomong apa, itu kayaknya sih dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tak tulis semua dalam 1 tahun itu. Oke. Tapi sempet tahu nggak si perempuannya itu kalau ada karya untuk dia itu? Atau cuma terpendam aja itu, Bung? Enggak, tak simpan di laci dia yang si dia gitu. Oh, dan itu oke. Kelas beda kelas. Akhirnya ya, terus-terusan. Yang dari situ kemudian kok jadi menarik ya lama-lama gitu loh, Bung. Jadi kalau ada adik-adik di rumah gitu atau dimanapun yang jatuh cinta, enggak apa-apa karena memang naluriah ya itu mah dari Gusti Allah gitu yang diberikan kita. Cuman memang mungkin waktu itu saya nulisnya diterjemahkan ke puisi itu gitu. Jadi hari ini tuh ingatan itu tuh lekat gitu. Iya. Tapi maksudnya gini, kalau kita bikin puisi itu apakah kita kan tahu ya kalau misalkan puisi itu ada kayak rimanya, ada rules-rulesnya gitu. Apakah masih sih kayak gitu atau sekarang udah lebih bebas sih kalau bikin puisi itu sebenarnya, Bung? Sebenarnya ya itu dia, Bung. Itu yang kemudian bahasa Indonesia menjadi tidak tanda petik gitu ya. Seolah-olah puisi itu harus A B gitu kan gitu. Terus apa gitu dan sebagainya. Menurut saya tuh puisi yang bagus gitu. Menurut saya nih, Bung, gitu. Terutama untuk adik-adik di rumah gitu. Puisi yang bagus adalah puisi yang ditulis, selesai ditulis. Oh, oke. Jadi konvensi kemudian pada akhirnya hanya jadi patokan, hanya jadi rules untuk mau yang lebih serius gitu. Oke. Kalau mau nulis ya nulis aja.
kan banyak tuh quote-quote gitu hari ini yang wah bisa bertebaran dimanapun dan banyak konsumennya gitu. Dan Betul. itu pun bisa jadi peluang ya gitu ke depannya. Dan saya rasa itu peluang yang sangat besar gitu. Oke. Jadi memang ada ini ya, sebetulnya yang tadi disampaikan Bung Peri adalah ketika karya itu kita tulus dari hati, mungkin ya itu akan lebih bagus juga gitu. Kita akan lebih terasa juga, apalagi kayak yang cinta-cintaan gitu ya. Itu pasti kerasa banget ya. Bahkan banyak-banyak. Karena gitu, Bung. Gini, jadi segala sesuatu kalau digerakkan oleh apa rasa yang dari dalam gitu, dari dalam itu dia pasti menjadi gitu. Rata-rata kan nggak berani gitu ya. Aduh gimana ya gitu dan segala macam. Tapi kan hari ini ada media sosial. Mungkin di zaman saya tuh zaman Bung Peri memang ya, jangan bilang zaman kita ya Bung. Kita beda zaman Bung. Zaman Bung Peri emang agak susah dulu ya untuk berkarya mungkin. Di mading ada. Itu zamannya ADC itu kayaknya bikin karya ditahan. Iya. Gitu. Jadi memang apa dibuletin, di mading gitu. Tapi nah ini menarik di waktu memutuskan apa ya jatuh cinta dengan karya itu kan waktu SMA ya. Dengan karya seni puisi. Apakah membuat itu tadi yang dipasang di ketika pasti kan ada banyak lomba nih, dipasang juga nggak di mading karyanya Bung Peri waktu itu? Betul. Dipasang jadi, juga. Kali waktu ada lomba gitu. Tapi kalah tentu saja. Saya ini orang kalah terus, Bu. Aneh sekali. Jadi si puisi itu puisi ya yang pertama ditulis sama saya tuh, kemudian ditempel di mading. Kalah tentu saja, juara harapan, tapi kemudian ditempel di mading. Dan itu rame gitu. Jadi perbincangan kayak hari ini, kemudian viral mungkin ya istilahnya. Gitu. Karena hanya satu-satunya yang nulis tentang mata, yang lain tentang alam dan segala macam. Kok saya nulisnya tentang mata gitu. Mata ini dalam konteks mata yang beneran mata, bola mata atau mata apa nih? Karena bisa mata hati, mata batin, mata elang juga bisa. Betul. Mata tentang mata perempuan itu. Oh, oke. Tapi si perempuan itu sebenarnya tahu nggak sih? Ini menarik Bang. Kita sedikit keluar dari konteks ya. Ini perempuan ini tahu nggak sih dia kalau dia itu sebenarnya ditulisin puisi oleh Bung Peri itu dia tahu nggak sih sebenarnya? Tahu. Karena kan biasanya di bawahnya cuma ada tulisan PS gitu kan, ya kan? Enggak. Oh, enggak. Enggak ditulis siapa yang ngirimnya. Oh. Jadi tapi sekarang dia tahu dong kalau misalkan seorang Bung Peri itu dulu ngirimin dia apa pemuja rahasianya itu tahu berarti ya? Setelah 2 tahun inilah saya ngomong gitu. Ada reuni. 2 tahun ini. Jadi itu lama banget nggak ketahuannya ya. Waduh. Pas reuni ya kan. Kamu tahu nggak dulu tuh ada secari kertas di bawah meja kamu selama setahun. Wah. Itu dari aku tuh gitu ya. Oh gitu. Tapi asik loh karena karya-karya yang awal-awal kita buat itu biasanya malah jadi suatu yang apa ya kita selalu ingat-ingat gitu ya Bung Peri ya awal-awal itu ya. Dan itu yang mendorong saya untuk kemudian struggle pas zaman kuliah itu. Saya kan nggak nulis puisi berpuisi itu otodidak ya gitu. Otodidak tidak. Kalau nulis puisi ya maunya ke sastra gitu. Tapi kan saya ngambilnya teater gitu. Ini kan beda gitu, beda chord tapi kemudian tetap nulis gitu saya tuh nulis puisi gitu, tulis aja gitu. Kemudian pas kuliah ini menarik Bung. Jadi pas di Bandung kuliah itu saya dapat jajan dari gara-gara nulis puisi kemudian tak kirim ke koran gitu. Oh zaman dulu koran, tabloid gitu-gitu ya? Yes gitu. Jadi bulan ini gajian gitu. Dan itu menarik, bahagia sekali gitu. Untuk dapat beli buku, untuk apa dan segala macam ya saya nabungnya ke situ tuh. Dari situ lumayan. Tapi tadi sebutin kalau kuliahnya sebenarnya ke teater. Teater saya malah bukan ke sastra. Kok
nggak nyambung. Maksudnya bukan nggak nyambung ya, artinya bukan terpisah gitu, pencar jalurnya ya. Kalau misalkan ke teater kan biasanya orang-orang ya menulis skrip mungkin kali ya kalau teater gitu ya, kalau dia di belakang layar gitu atau jadi aktornya. Kenapa nggak ngambil yang sastranya aja? Nggak tahu, Bu. Jadi memang memang seniman tuh hidupnya susah ditebak ya. iya itu dia. Jadi saya mengalir aja gitu, kemudian ada peluang untuk masuk teater ya saya masuk teater gitu. Tapi kemudian karena sesuatu yang maksud saya tuh karena sesuatu yang didorong dari dalam gitu. Ini hanya pengalaman pribadi saja yang didorong dari dalam, dari rasa gitu. Kemudian dia akan lama gitu. Durasinya lama sampai hari ini itu gitu. Yang kemudian termasuk juga dibaca gitu. Jadi penguatan saya ditulis maupun dibaca, terutama baca gitu. Itu zaman kuliah. Zaman kuliah yang secara referensi banyak gitu. Kenalan-kenalan juga banyak sampai ke pas zaman kuliah itu ikut diajak ke Majelis Sastra Asia Tenggara gitu. Wow. Ada majelisnya ya. Bersama sastrawan-sastrawan dari Malaysia, dari Filipina, dari mana lagi Thailand gitu. Beberapa yang memakai Singapura yang memakai bahasa Melayu lah gitu. Oke. Jadi ketidaksengajaan itu membawa ke jalan yang malah levelnya internasional gitu ya, Bung Peri ya. Juga sih. tapi gini. Amat. Kalau misalkan kita bicara soal pembuatan puisi ya, Bung Peri ini kan otodidak gitu. Sebetulnya kalau hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan, Bung, sebelum kita membuat puisi itu? Pertama, tulis saja. Itu yang kemudian secara naluriah gitu, natural banget. Kalau apa yang kamu rasakan, kamu tulis saja. Persoalan tata bahasa, persoalan konvensi, persoalan lain-lain, itu nanti gitu. Yang penting tulis saja apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami, dan itu berkesan. Tulis saja gitu. Entah itu satu baris, entah itu jadi satu bait gitu. Kan gitu, baris, larik lah istilahnya, satu baris itu kan begitu. Kumpulan baris itu disebut bait, kan gitu. Nah kan artinya jadi tahu sendiri lah nantinya tuh. Jadi, oh ini satu baris itu setelah ditulis gitu, kemudian, oh ini kayaknya kurang nyambung ya, baris ini sama baris ini, disambungin. Tiga baris ini nyambung nih, 4 baris ini nyambung. Semuanya satu kesatuan nih, utuh gitu, 4 baris tuh misalkan. Jadi bait gitu. Nah itu nanti dengan sendirinya lama-kelamaan itu akan terbentuk gitu. Cuman memang ketika hari ini tentu saja setelah yaitu tadi ya ngobrol banyak hal kalau ngidul dengan kawan-kawan yang lain dan ini gitu yang perlu diperhatikan gitu, yang sering saya perhatikan, saya takut lupa saya catat gitu. Pertama adalah ketika nulis naluriah gitu akan muncul kan di situ tuh baris-barisnya tuh makna lugas gitu kan. Iya. Jadi nggak yang ribet-ribet yang kata anak-anak sekarang lebay gitu. Iya. Masih mentahannya tuh ya, bahasa gitu. Mentahannya lah ya itu ya. Makna lugas kan kayak gitu. Jadi kayak aku mencintaimu dengan sepenuh jiwa kan gitu. Itu kan lugas banget gitu. Tulis aja gak apa-apa. Tapi kemudian ketika sudah ini butuh pengiasan atau butuh perlambangan gitu. Kerja metafora di situ. Mungkin aku mencintaimu dengan lambung yang perih kan gitu. Waduh, itu biasanya GERD itu ya, asam lambung biasanya. Ya kan mahasiswa gitu, Bung. Iya. Zaman mahasiswa kan. Banyakan gitu. Mie instan ini. Lambung yang perih. Itu bukan saya yang nulis, tapi puisi Acep Zamzam Nur yang nulis, aku mencintaimu dengan lambung yang perih, pikiran yang dikacaukan kenaikan harga dan pemogokan di mana-mana. Itu kan mahasiswa banget gitu ya. Iya.
Beda lagi Pak Sapardi kan ngomongnya, aku mencintaimu dengan sederhana. Kan gitu. Iya. Nah, sederhana, justru kesederhanaan inilah sesuatu yang keseharian, seperti halnya apa ya, ya tidak lebay, tapi juga dalam gitu. Betul. Jadi tulis dulu tuh ya, seperti itu ya. Harus diawali dengan nulis ya. Persoalan penghiasan, persoalan nanti perlambangan, makna yang utuh gitu, keseluruhan puisi, dan kemudian kaitannya dengan nada, terus suasana, kemanisan bunyi dan kemanisan makna gitu, hal-hal yang kemudian lama kelamaan juga terdorong gitu untuk untuk memperbaiki itu gitu. Kadang-kadang saya nulis itu Bung, ketika saya baca yang tahun-tahun SMA yang saya minta Awal-awal lagi ke orangnya. Oh, masih disimpan itu? Disimpan di sejarah Bung. Oke. Jadi opo gitu kan gitu. Pokoknya bikin malu lah, merah muka. Tapi itu kan milestone ya, artinya selalu yang awal itu kita menjadi, kita pasti kalau ngelihat yang dulu pasti malu sih, kayak kita bikin video juga gitu tuh, kalau karya video itu sekarang dengan kemampuan kita ngelihat kita awal dulu pasti malu gitu kan, tapi ya itu terjadi gitu, dan itu jadi batu loncatan yang harus kita hargain kan gitu. Nah, kalau dulu waktu melihat lagi karya yang pernah dibuat gitu, yang dirasain tuh apa selain malu sebenarnya, Bung? Kemampuan dan apresiasi gitu, kemampuan menulis dan apresiasi waktu itu, segitu gitu. Jadi ada track record gitu Bung. Track record. Knowledge saya gitu, pengetahuan saya waktu itu yang hanya, mohon maaf gitu, hanya ditopang oleh LKS gitu. Saya ingat aja. Tetapi serius ada hubungannya dengan Airlangga yang waktu itu saya ingat gitu, buku Airlangga terbitan 2002 gitu, bagus, dan ya lebih bagus gitu timbang lain, biasanya tebal-tebal terus hardcover gitu. Itu yang membantu gitu. Referensi-referensi itu sebagai pijakan, tapi kemudian hari ini berkembang, waktu itu referensinya hanya buku LKS gitu. Nah kan kalau hari ini gitu Bung, termasuk juga ngobrol-ngobrol seperti ini bisa dijadikan referensi kan gitu. Sudah sangat sekali bertebaran di mana-mana gitu. Kita mau cari angkatan pujangga baru gitu, itu nama itu keluar gitu. Mau ngomongin angkatan 65 gitu, itu keluar gitu. Orang-orang angkatan 2000 misalkan, itu keluar nama-nama itu. Tapi pasti angkatan Khalil Gibran sastra. tuh pasti ya Bung ya, itu jadi acuan banyak orang Khalil Gibran tuh ya. Iya, itu pasti kan itu ya. Khalil Gibran, terus Jalaluddin Rumi, wah itu acuan semua orang. Termasuk juga kalau di Eropa itu Pablo Neruda gitu, itu acuan semua orang. Nah kalau misalkan kita bicara itu kan gini, kalau acuan kan hanya kita melihat karya-karyanya ya, tapi sebenarnya kalau sumber inspirasi terbaik tuh terutama buat teman-teman yang masih awal-awal ya, ini kan teman-teman mungkin usia-usianya masih yang ya kelahiran tahun let's say 2000-an lah gitu ya teman-teman ini. Referensinya mungkin belum terlalu banyak. Sebenarnya sumber inspirasi terbaik buat kita membuat puisi itu dari mana sebenarnya Bung? Dari nyaman. Jadi mau di kamar, mau di WC, mau di atas atap gitu, mau di jalan, mau di tempat nongkrong, mau di alam ya gitu, di sungai, di air terjun, di gunung, di sawah, dimanapun, yang penting nyaman. Menurutku hal yang terpenting dari mau menulis itu gitu
harus nyaman dulu gitu. Nyaman dalam pengertian secara ya enak gitu, enak nulis gitu. Kan kadang kalau hari ini kan saya ngomong nyaman gitu. Kapan nyamannya? Justru ketika banyak pikiran gitu, banyak masalah itu membuat saya nyaman. Berarti secara nggak langsung Bung Peri hidupnya banyak masalah ya, supaya dia banyak inspirasi ya, Bung. Masalah itu adalah teman. Waduh, Pak, saya sih lebih milih nggak punya teman kalau gitu ya. Enggak sih, maksudnya kan ngelihat sampah, buang sampah Ya, di mana betul. saja, itu kemudian apa ya jadi Inspirasi. kepikiran. Gitu. Bisakah puisi berbicara tentang itu? Misalkan hutan dibabat dan lain-lain. Orang-orang hutan dibabat, orang adat dibuat sekarat gitu. Kan itu bikin wah, puisi harus bicara, hadir di situ. Gitulah kira-kira, Bung. Iya, benar. Ya, kita bisa melakukan apa ya? Mungkin sindiran-sindiran gitu ya, satir ya kalau misalnya kita bilang ya, karya-karya seperti itu. Banyak juga kan ya lagu-lagu juga kan awalnya dari cara membuatnya mungkin mereka membuat puisi ya. Kalau bisa kita bilang bersinggungan gitu. Setelah puisi ini jadi dikasih nada-nada, kasih not-not, jadilah lagu seperti itu kan. Betul. Gitu. Nah, kalau tahun-tahun lama itu syair lagu gitu ya. Itu memang apa? Maksudnya secara konvensi itu puisi banget gitu. Puisi banget. Benar. Tapi kemudian hari ini terlalu lugas gitu ya, terlalu lugas. Cinta Satu Malam apa dan lain-lain itu. Alamat palsu gitu ya, beneran palsu alamatnya gitu. Tidak apa ya, tidak bagus gitu. Tapi memang terlalu lugas. Karena semakin lugas hingga kehilangan pengimajian, kering imajinasi gitu. Betul. Karena yang seru dari puisi sebenarnya adalah ketika kita membaca, kita bertanya-tanya, apa sih artinya gitu ya? Apa sih penafsirannya gitu loh. Lalu konteksnya apa sih gitu kira-kira. Jadi kita pingin kayak apa ya, kalau saya secara orang awam gitu ya Bung, yang ngelihatnya kayak ini orang nulis seperti ini nih, kondisi dia lagi kenapa sih sebetulnya, konteksnya apa gitu. Itu yang seru sebetulnya, kita cari tebak-tebak gitu ya, kira-kira apa gitu ya, arahnya kemana gitu. Nah, ngomongin soal karya nih, ini mungkin ada yang belum tahu, silakan teman-teman sahabat Erlangga di googling aja, ada karya yang bagus banget, yang sangat viral dari Bung Peri. Ini judulnya adalah Mata Luka Lengkon Karta. Sengkon Karta, Mata Luka Sengkon Karta. Nah, ini adalah karya yang viral di tahun 2017-18 sekitar itu ya. Nah, ini bisa diceritain nggak kira-kira Mata Luka Sengkon Karta ini dari mana sih sebetulnya inspirasinya, Bung? Ini dari pertunjukan. Jadi ada pertunjukan For the Good of the Game, kalau tidak salah judulnya tuh. Dia ngomongin tentang hukum bola. Kenapa kok saya dikasih kartu kuning, kayak gitulah. Terus di akhirnya tuh dia protes pada wasit malah justru memberi kartu merah. Kan gitu. Terlalu banyak protes karena wasit gitu. Kemudian dia pulang, disuruh keluar dari permainan, di ruang tunggu itu dia ngomong sendiri gitu. Kenapa hukum kok kayak begini dan lain-lain dan seterusnya. Salah satu ngomongin hukum lah. Di situ dia ngomong, oh Sengkon, oh Karta gitu. Satu teks itu tuh, oh siapa ini gitu. Mata makin gelap, poek mongkleng buta rata gitu waktu di Bandung. Di Bandung itu berarti Sunda pisan eta. Betul, poek mongkleng buta rata itu ya gelap gulita lah, tanda petik kayak begitu gitu. Hukum kita gelap gulita, oh Sengkon, oh Karta, poek mongkleng buta rata gitu. Jadi siapa Sengkon, tak tanya gitu ke ini. Sengkon Karta tuh sopo gitu. Kok aneh nama itu. Oh ini tuh kasus salah tangkap. Wah itu kasus terkenal sekali. Jadi sampai hari ini kalau ada salah tangkap pasti saja istilahnya dua nama ini itu. Diomong-omong gitu. Selalu disebut-sebut. Nah dari situ kemudian tertarik. Ngobrol lah dengan Pak dosen. Pak dosen saya bilang Sengkon Karta tuh sopo gitu. Jadi perbincangan lah, ngobrol kayak begini gitu loh Bu. Lalu mulailah ketertarikan banyak hal sampai
puisi ini tuh ditulis tahun 2012. Gitu, Bu. Berarti jauh sebelum viral itu ya malah ya ditulisnya. Jauh sekali. Terus kemudian ditulis selama 2 bulan. 1 bulan itu hampir 1 bulan itu karena memang kejadiannya fakta gitu. Jadi saya turun ke lapangan sekitar 3 minggu lah. Itu lapangan. Percis seperti bulan puasa kayak begini nih. Saya ingat itu. Saya ingat. Soalnya jalan gitu dari narasumber 1 ke narasumber 2. Itu kejadiannya di mana itu? Realnya Sengkonkarta ini di mana? Bojong Sari. Bojong Sari ini perbatasan antara Kerawang dan Bekasi gitu. Oh, oke. Jadi beneran datang ke sana buat cari faktanya nih, terjun ke lapangan. Begitulah kira-kira. Oke. Berarti kita bisa membuat sebuah karya itu kalau misalkan dari kejadian nyata ya harus benar-benar kita ada kita cari benar-benar faktanya ya, nggak bisa kita ngasal gitu ya sebetulnya ya Bung ya. Betul sekali. Kalau ngasal kan nantinya bisa bahaya ya buat kitanya gitu. Oke. Nah terus buat kitanya, terus juga bahaya buat orang yang kita bicarakan gitu kalau asal-asalan. Harus di cross check dulu ya. Nah itu kenapa kok lama sampai 2 bulan? Satu bulannya mencari faktanya, sebulan sisanya apa karena karyanya panjang? Sepanjang apa sih itu sebenarnya Bung? Kalau jadi 2 minggu pertama itu memang riset pustaka gitu saya sampai ke pengadilan segala dan lain-lain gitu. Wow. Terus ke beberapa majalah-majalah atau koran-koran tua gitu yang terbitan tahun 74 sampai tahun 80 itu. Kemudian saya sasar dari mulai koran-koran Sinar apa gitu saya lupa lagi, termasuk juga Kompas itu. Gatra dan seterusnya itu. Jadi selama 3 minggu itu ya berkutat dari satu perpustakaan ke perpustakaan lain gitu. Kemudian 1 minggunya di lapangan untuk nge-cross check kondisi alam di sana, terus kondisi geografis di sana kayak gimana gitu, terus kondisi orang-orang di sana kayak gimana gitu. Kok ada nama-nama, kok ada golek berem, kenapa ya golek berem gitu, golek berem, golek merah gitu, gitu-gitulah. Kemudian terus tapi Bung, akibat dari kecanduan saya ngambil data di lapangan itu, kemudian 1 bulannya lagi saya menuliskan begitu, nulis gitu, mengkurasi gitu, ini jangan dimasukin, tapi gimana ya mentransformasi data ini ke puisi gitu. Jadi seperti apa ya bikinnya supaya tetap lugas, mudah dicerna, tapi kemudian tidak ece-ece. Iya, betul. Itu memang butuh kerja, mentransformasi itu butuh memang lama gitu. Prosesnya harus mencintai prosesnya ya. Oke. Nah, kalau tadi sempat di awal juga disebutkan ada yang namanya membuat tulisannya dan juga membacakan ya tulisannya. Artinya kan sebagai seorang yang mencintai puisi, kita bukan hanya tanda kutip dituntut untuk bisa menulis, tapi juga untuk perform gitu. Ya. Nah, kalau misalkan kita bicara soal perform nih, ini yang berhubungan dengan lomba juga yang dilaksanakan oleh Erlangga. Sebelum kita tampil untuk baca puisi, sebenarnya kita harus persiapin apa aja sih, Bung Sandy kira-kira? Nah, jadi Jadi ketika puisi, saya ikutkan lomba lah puisi itu, kemudian juara 1 tuh lomba tuh, dan punya hadiahnya tuh 15 juta, Bu. Tahun berapa itu? Tahun 2012. Oh, banyak dong segitu, lumayan ya. Itu bagus sekali. Jadi bagi kawan-kawan, adik-adik itu yang nulis puisi mau serius, memang ada kehidupannya gitu, ada masa depannya. Secara gitu, ekonomi juga bisa ya. Selain hobi gitu, terus kemudian didalami lagi, itu kan jadi profesi gitu. Dan itu lagi Bung, kalau kaitannya dengan membaca gitu, memang profesi pembaca puisi ini tidak ada Bung di Indonesia. Dan saingannya sedikit sekali. Wah,
Disitulah kita harus masuk, Bung. Nah, itu Ini dia. dalam konteks, Beda dalam konteks menulisnya atau yang membacakannya atau jadi satu kesatuan? satu kesatuan. Oh, oke. Satu kesatuan. Kemarin terakhir misalkan kalau mau ngomongin ini ya, masa depan dari puisi itu dan Secara finansial nih berarti kita ya? Finansial Oke. gitu. Karena kadang-kadang kalau begitu mau jadi apa sih kamu nulis puisi gitu dan lain-lain ataupun nulis sastra gitu atau baca puisi gitu dan segala macam gitu. Bagi adik-adik kalau mau berbicara tentang itu sih sebenarnya apa ya? Ya ada masa depan gitu. Misalkan kayak kemarin saya disuruh nulis lagu puisi gitu untuk Museum Kebangkitan Nasional. Jadi kebetulan nih, gitu Erlangga mau ngomongin puisi Kebangkitan Nasional. Jadi itu pun saya tuliskan gitu dan itu memang secara profesional hadir gitu. Dan sering kali kerap kayak begitu. Termasuk juga pembacaan puisi. Bayangin aja Bung, hampir dalam 1 tahun itu dari awal tahun sampai akhir tahun. Ini lomba puisi itu hampir ada setiap bulan. Oh, kita nggak tahu hanya karena kita nggak ada di situ sebetulnya ya, Bung ya. Kalau kita terjun di situ kita akan tahu sebetulnya ya. Betul sekali gitu. Bahkan di model podcast kayak begini kayak radio model aplikasi radio tuh saya nggak paham. Streaming ya. Itu banyak sekali lomba di situ di radio apa gitu di aplikasi radio lah gitu. Itu banyak sekali dan itu hampir bahkan tiap malam minggu gitu. Dan itu ada hadiah finansial nih, secara uangnya ada ya. Nah, artinya gitu bagi kawan-kawan, adik-adik ataupun siapapun di rumah gitu, segala sesuatu kalau ditekuni dengan sangat serius itu akan berdampak kok. Kan gini istilahnya, berikanlah sesuatu itu pada secara total pada kehidupan, maka kehidupan pun akan memberikan sesuatu pada kita. Wah, kan gitu. Emang kalau ngomong sama seniman terutama puisi harus gitu ya. Kalau ngomong tuh kita mikir ya, ini arahnya kemana? Jadi mikir ya. Oh, jadi memang harus pakai hati maksudnya Bung Peri mungkin ya, pakai hati gitu. Masuk juga ketika saya temukan kerap kali jadi juri gitu, sering kali jadi juri. Persoalannya itu persoalan ketika membaca puisi gitu, dia lupa pada perangkat pendukung baca. Maksudnya gimana itu, Bung? Perangkat dukung baca itu kira-kira apa saja? Misalkan, kira-kira apa modal pembaca puisi yang utama, Bung? Apa coba? Ini mulut apa? Pita suara. Yes, tidak buta huruf, Bung. Ya kalau dia buta huruf dia nulisnya aja susah, Bung. Nah itu dia, Bung. Jadi setiap orang ada kemungkinan, kan di situ setiap orang ada kemungkinan bisa jadi baca puisi. Persoalannya, nah itu perangkat pendukung lanjutannya adalah termasuk mulutnya, pita suaranya yang kaitannya nanti dengan intonasi, yang kaitannya dengan vokal itu gitu. Nah vokal yang bagus gitu dilahirkan dari apa? Dari pernapasan yang bagus karena terjadinya suara gitu, udara masuk ke hidung, saat masuk ke sini kemudian ke paru-paru, mengembang, paru-paru mendorong gitu kan gitu, kemudian ke sini, dan lain sebagainya itu ya. suara, lalu kemudian apa kabar kan gitu. Jadi begitu kan, dari dorongan kemudian disaring, lalulah begitu. Kerap kali lupa pada persoalan-persoalan latihan yang mendetil itu gitu, perangkat-perangkat itu. Tadi perangkat suara, artinya kan perangkat suara dengan pernapasan. Nah hal-hal semacam ini mesti dilatih. Saya pikir jadi MC, jadi moderator gitu, intonasi ataupun artikulasi kejelasan suara itu kan penting. Betul. Bener gak sih? Gitu. Betul. Mau jadi penyanyi pun sama gitu, hal semacam itu. Jadi perangkat pembaca gitu dalam hal ini vokal gitu, ya itu mesti disadari gitu nantinya. Vokal yang bagus akan melahirkan intonasi yang bagus, akan tersampaikan makna-makna itu gitu.
relung hatimu. Karena deliverynya itu penting ya sebenarnya ya Bung ya. Jadi kalau kita membuat karya itu kadang kalau sudah di panggung itu bukan hanya suaranya aja, bukan hanya tulisannya, tapi cara kita menyampaikannya itu juga penting gitu. Karena orang melihat bukan hanya mendengar tapi juga melihat gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah apa itu? Ya tubuhnya gitu, gesturnya. Gesturnya. Kadang-kala gini loh, Bung. Mungkin pernah mengalami atau siapapun tiba-tiba masuk ke panggung karena tubuh tidak siap, kaku sehingga bener Bu, itu kaki itu kayak dipaku, gak bisa bergerak. Dan ya, tangan tahu nggak Bung? Itu kayak berenang tangan itu. Aku kalau sampai waktuku, ku tak mau seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Silat Bung di panggung itu. tapi itu masih terjadi loh sampai sekarang, dan itu tapi gini ya, maksudnya gini Bung, kalau Bung Berry kan sudah belajar sangat dalam sekali, tapi kalau saya secara orang awam terus tiba-tiba ditunjuk untuk baca puisi, saya pasti akan begitu. Nah itu dia, aku lari ke hutan, pecahkan saja gelasnya biar ramai, pasti tangannya begitu-begitu gitu. Kan gitu, set, tinggal kasih kendang Bung nanti. Di mute gue kasih kendang. Tapi emang apa seperti itu sebenarnya kalau kita mau perform tuh Bung? Bukan seperti itu, mungkin secara tidak sadar gitu bahwa kerja teks to konteks, nah, kan gitu. Teks to konteks, bahwa teks itu ada konteksnya yaitu perform itu gitu. Okay. Itu harus punya relasi gitu, punya kaitan satu sama lain yang tidak bisa kalau sampai waktuku seorang kan berayu, tidak juga gitu. Nggak setiap kata-kata juga diterjemahkan secara gerak tubuh ya. Kira-kira begitu, dengan cara diam. Kalau sampai waktuku, cukup begitu mungkin juga bisa sampai gitu dengan hanya satu kata. Bahkan diam itu adalah emas, dan ekspresi itu adalah bahasa yang tidak bisa dikekang gitu. Dia akan sampai pula gitu, karena puisi juga sudah punya maknanya, puisi juga sudah punya bahasanya gitu. Betul. Jadi ketika ditambah tubuh kayak begini gitu Bung, itu kayak silat jadinya. Bukan kemudian makna puisinya tersampaikan, malah justru kita diretas oleh tubuh yang bawel itu. Malah jadi hancur karya itu ya, keindahannya ya. Kira-kira begitu. Saya tidak bilang hancur ya, tapi kemudian maknanya kurang tersampaikan karena terlalu banyak diretas oleh bahasa tubuh gitu, oleh ekspresi. Jadi kayak mata kayak begini gitu, eye contact gitu ya. Gitu, tidak jelalatan mata tuh gitu, dan gitu, fokus aja gitu. Karena rata-rata begitu, kalau baca tuh bingung, anggap saja semua botol karena dianggap akan gitu latihannya ya. Anggap aja semua botol, jadi nggak dilihat gitu ya. Padahal harusnya kita eye contact sama orang tuh. Ini salah satu poin penting untuk sahabat Erlangga. Tapi masalahnya gini, Bung, sebetulnya kalau kita ini pengalaman baru mungkin untuk teman-teman yang mungkin hampir kebanyakan seniman juga mengalaminya. Sekarang kita semua serba virtual, digital. Nah itu eye contact-nya gimana kalau misalnya kita membaca puisi? Kan ngelihat lensa tuh jujur aja kayak kita ngelihat orang mata juling ya, mohon maaf ya. Maksudnya itu kayak kita gimana ya? Ada orang beberapa tuh kikuk loh sebenarnya Bung, kalau misalkan harus mendingan lihat mata orang daripada lihat lensa gitu. Ada tips nggak kira-kira? Jadi lensa atau kamera itu juga mewakili mata penonton. Gitu, jadi kita menganggap kamera itu memang dia mata penonton gitu. Keyakinan itu mesti muncul bahwa kalau nggak ke sini kemana coba ngelihatnya?
Iya. Kalau ke sini saya ngelihat karena ini laptop di bawah gitu. Kalau kelihat ke bawah kan nggak kerasa. Ininya tuh apa? Eye contact-nya nggak berasa ya. Gitu. Tapi kalau ke sini kamu gitu. Iya. Kerasa gitu, muncul apa ya istilahnya? Feel-nya ya. Rasa yang kemudian saya berikan ke orang yang ada di rumah itu. Gitu. Bahkan hari ini Bung sudah kalau beberapa karya-karya gitu yang tanda petik basisnya memang eksperimen gitu, itu kamera tuh sudah kemudian dieksplorasi sedemikian rupa. Tapi minimalnya ada kesadaran bahwa kamera itu adalah perwakilan mata dari penonton. Kalau hari ini konteksnya adalah masuk ke media rekam itu gitu. Oke. Nah, sekarang termasuk juga audio yang bagus itu akan menambah makna gitu, mendukung lah tanda petik gitu, mendukung makna gitu. Tapi kalau audionya kurang bagus, ya kresak. Iya. Saya bisa, mohon maaf ya, saya contohkan ya. Kayak begini. Kayak ngomong apa kan juga nggak nyampe. Benar. Bahwa audio harus diperhatikan, bahwa kamera resolusi harus diperhatikan. Betul. Itu menjadi sangat mungkin gitu. Angle harus diperhatikan gitu. Kayak ini itu bagus kan nih ya. Ini teman-teman Erlangga, kameranya mahal, Bung. Bagus banget. Bagus banget ini. Bung, termasuk ini juga Bung Agung gitu di belakang ada. Kok dia tahu ya? Kok tahu ya ada Agung di belakangnya? Ada penempatan kayak begitu gitu. Itu juga memberi suasana ya gitu. Hal semacam itu. Itu kan jadi inspiratif gitu. Ketimbang kosongan nih saya. Terus baca puisinya kayak begini. Saya contohkan. Aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan meraih. Tidak juga kau. Tak perlu seduh-sedan itu. Kan biasa gitu loh, Bu. Iya. Udah kosong. Terus bacanya juga biasa gitu. Kita mungkin akan lebih fokus ke teksnya gitu. Tapi kemudian juga berapa lama dia akan bertahan. Hari ini kalau pertemuan pertama saja udah menjenuhkan. First impression-nya itu ya. Skip, begitu Bung. Hari skip langsung. Boro-boro dilihat langsung scroll ke atas ini. Benar. Tuh karena anak zaman sekarang tuh kalau nggak salah saya apapun bentuknya ya, iklan ataupun sebuah karya itu mereka kaum yang usia lahiran di atas 2000 itu hanya 8 detik di awal loh. Begitu 8 detik ini ternyata kurang menarik perhatian mereka, akan di-scroll gitu. Jadi 8 detik awal ini sangat krusial sekali gitu untuk kita bisa perform gitu ya. Betul sekali. Jadi ketika ke panggung dengan kondisi tubuh yang blank lupa lah itu siap-siap aja ditinggalkan gitu. Apalagi sekarang itu memang harus dilatih gitu. Benar. Artinya persoalan-persoalan yang mendasar, persoalan-persoalan itu kerap kali dilupakan. Nah, gitu saya termasuk juga saya sampai hari ini tetap melatih itu gitu. Tetap melatih membiasakan, menubuhkan, kalau istilah saya itu menubuhkan latihan gitu. Mau dimanapun, bangun tidur, mau apa dan segala macam, karena mungkin sudah jadi profesi ya. Betul. Gitu. Nah, ini sebenarnya Bung, sebelum kita nanti ini waktunya semakin tipis, sebetulnya kalau misalkan sepengalaman dari Bung Peri sendiri, kalau kesulitan yang ditemukan biasanya apa sih oleh seorang pembaca puisi terutama yang baru gitu? Terus kira-kira cara mengatasinya seperti apa? Dia pasti akan kebingungan apakah dia memulai latihan itu dari fisik atau memaknai puisi. Ini perdebatan yang panjang. Biasanya di situ. Jadi itu mau dari manapun sebenarnya hal yang bagus, yang tidak terlewatkan. Tapi harus dilatihkan dua-duanya. Dia seperti mata koin gitu loh, Bung. Yang sebelahnya dia ngomongin isi puisi, yang sebelahnya lagi itu ngomongin tentang daya dukung itu gitu. Daya dukung itu, modal dukung, suara dan lain-lain gitu. Nah,
yang kerap kali dilupakan, dia sering hanya memaknai puisinya, tapi kemudian yang sering dilupakan adalah hal ini gitu. Ketika kamu ke atas baca kayak begini, ya orang nggak mau tahu persoalan kamu memahami puisi atau tidak gitu. Dia ingin nonton kamu gitu. Artinya kan di situ harus ada kesiapan dua-duanya. Nah itu yang kerap kali jadi perdebatan gitu ya. Apakah saya mau mulainya dari sini? Mau mulai dari manapun bagus. Mau latihan dulu dari A, I, U, E, O dan seterusnya itu gitu boleh gitu. Lalu kemudian ke makna puisi boleh. Terus kemudian kesulitan selanjutnya adalah kesulitan membutuhkan pelatih gitu, membutuhkan orang yang harus dilihat gitu. Oh lihat saya, kalau enggak ya kalau yang sudah terbiasa gitu ya. Lomba gitu, pengen dilihat oleh orang lain. Nah hari ini kan sudah ada kamera kayak begini, gitu. Dia bisa melihat kemungkinan untuk persoalan angle, gitu, persoalan, saya bagus nggak kayak begini ya, saya ganteng nggak kayak begini, gitu. Nah, semacam itu bisa dikurasi oleh diri sendiri gitu loh, Bu, hari ini. Jadi kerja hari ini tuh kerja yang bisa dilakukan oleh setiap orang dan satu yang pasti butuh ketelatenan dan kedisiplinan segitu. Sebagai penutup, rasanya nih Bung nggak afdol kalau kita tidak mendengar bagaimana cara Bung Peri Sandi membacakan karya puisi. Wih, boleh silakan Bung, satu aja mungkin yang sempat viral tadi yang kita bicarakan di awal. Kalau terlalu panjang dipotong-potong aja boleh. Mata Luka Sengkon Karta. Silakan Bung. Mata Luka Sengkon Karta. Serupa Mas Kumambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup. Kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, dilukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah di dalam tabung dan selang. Aku, petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila. Undang-Undang 45 merajut banyak peristiwa. Pilihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia. Hanya di sejarah Indonesia. Musnahan golongan kiri. PKI wajib mati pemimpin otoriter. Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya. Udah pati penembak misterius, tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, dor di mulut, dor di kepala, di tali, di kapani karung. Penguasa punya tahta yang tidak ada, bisa diada-ada. Akulah Sengkon yang sakit, telah mengenang setiap luka di dada, punggung, di batu yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 1 November 1974. Yasin lantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kedipannya.
Suara-suara binatang melengkingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Ya, diri saja si keluarga rampok itu. Usir saja dari kampung sini. Bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang bilik ada banyak obor dan petromak menyala. Teriakan tegas. Saudara Sengkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kalau mau selamat, menyerahlah. Saudara tidak bisa kabur. Angkat tangan. Istriku kaget. Kok kamu? Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak mau keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2, 3. Secepatnya aku bisa, aku keluar angkat tangan di pintu. Ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Dan seterusnya. Wah, wah, aku terpesona. Keren banget Bung Peri. Tepuk tangan sekali lagi secara virtual untuk Bung Peri. Wow, keren banget ya. Penghayatannya dapat banget. Wah, ini Anda layak juara 1, Bung. Itu keren banget. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman sahabat Erlangga ya. Bagaimana cara menyampaikan, mendelivery puisi. Bahkan ketika ada yang kita mungkin merasa bicara itu mulai lelah, itu bakal dijadikan sebuah bukan gimmick tapi sebagai pelengkap juga ya. Yeah. Itu kan sekalian napas, sekalian memang jadi pendukung gitu ya. Itu keren banget sih, gak heran jadi juri. Aduh keren banget. Wow, Bung Peri, aduh keren banget nih. Oke Bung Peri, ini sayang banget ya karena keterbatasan waktu, AirPod kita harus kita akhiri pada kesempatan hari ini. Ya, untuk yang mau bertanya mungkin boleh ya nanti ditanyakan ke Bung Peri Sandi langsung ke Instagramnya, boleh ya Bung ya? Boleh sekali, boleh. Nanti kita akan cantumkan @perisandihuish. Ya, nanti kita cantumkan di bawah sini teman-teman. Boleh nanti langsung bertanya-tanya aja, dan tentunya kami harap diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bung Peri Sandi atas waktunya. Thank you ya Bung ya. Sampai kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya Bung. Oke, kalau gitu sahabat Erlangga, kita sudahi AirPod kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, saksikan terus tayangan-tayangan yang menginspirasi di YouTube Erlangga Inspirasi Channel. Kayak masih punya banyak sekali pembahasan lain yang tentunya sangat menarik untuk dibahas bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa, dan juga untuk menemani waktu kita semua menjalani aktivitas di rumah saja ya. Semoga sahabat Erlangga semua selalu diberikan kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya, 5M teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu kita menjaga kesehatan kita dan keluarga kita semua ya. Kalau gitu saya Reza pamit, sampai berjumpa lagi di AirPod selanjutnya. Sampai jumpa.